Selamat malam Bang Peri. Oke, kita ketemu Selamat lagi malam. di udah malam. Gue udah Gue masih malam, bingung, udah jam 10. baru Lu jam terang. 5 ya? 6. Ya, hampir jam 5. Oh Hampir ya, jam 5. thank you. Jadi gue pengen banget nih malam ini ngomongin Hmm. tentang nyari project nih kan Bang. Kita ya salah satu gue ngelihat ada di grup yang WhatsApp kita join bareng itu kan orang ngomongin kayak 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 kenapa sih salah satu negara tetangga itu menguasai teknologi di beberapa negara gitu. Bahkan CEO-nya Microsoft juga kan dari negara ini kan gitu, negara. Nah, termasuk termasuk gue pernah nih di interview di Telkomsel Indonesia. Kemana gue jalan, gue ketemu dengan orang-orang dari negara ini, Mhm. ya kan. Nah, jadi yang gue sedang mempertanyakan ini kok kenapa negara ini, ya udahlah gue bilang lah negara India lah gitu. Negara India Mhm. sangat maju, pesat sekali perkembangan teknologinya gitu. Dan apa sih gitu yang membedakan gitu? Apakah karena kita tidak tahu harus mulai dari mana? Apakah memang secara infrastruktur kita tertinggal atau secara pendidikan kita memang tertinggal gitu? Nah, ini tuh kayak benang kusut nih, kan lu udah di Hmm. Belanda kan gitu. Mungkin lu ngelihat sesuatu yang beda gitu. Oke. Atau apa yang harus dilakukan gitu. Misalnya gue kan mau dapetin project atau dari Europe nih gitu, company Hmm. gue kan. Gimana caranya? Uh, ini mau langsung gimana caranya atau menurut gue Atau masalahnya why? gimana Why? dulu? Why dulu ya? Ya why dulu lah. Why gini, gue dari dulu gue panjang dulu ya. Kenapa gue mau dapetin project dari Europe? Kenapa gue harus Hmm. bukan bukan mau? Kenapa gue harus? Karena gue pengen naikin quality atau gue mau increase income tim gue. That's Oke, the fair first enough. reason. Sebagai Ya, entrepreneur, gue harus mikirin tim gue ini dibayar layak atau tidak. good, Jadi dengan good vision. perbedaan kurs, ya kan? Dengan perbedaan kurs, ya gue juga udah tahun lalu kan, tahun ini kan gue ngerjain dapat project dari Australia kan, Mhm. dan itu beneran game changer, ngebuka Mhm. mata gue banget gitu. Hmm. Makanya gue berharap ya gue bisa dapetin project-project dari luar negeri lagi gitu, dibanding gue harus perang harga di Indonesia. Hmm. Ya Inmen kan harus nih, tapi kan gue nggak tahu caranya lagi gitu. Oke, oke. Mungkin kita mulai dari latar belakang dulu kali ya. Dalam artian begini. Kita nih ngomong spesifik untuk IT, Oh teknologi ya. iya iya iya, oh Ya, iya kalau orang nggak industri tahu ya. lain jangan sampai gue ngomong sesuatu yang salah karena industrinya gue Ya di mana ntar dibilang nggak expert penyesatan gitu ya. ya. Iya, Iya makanya iya. gue meluruskan dulu. Ini kita ngomongin secara IT gitu ya. Faktanya saat ini boleh dibilang semua negara, semua benua itu menganggap digital is the way forward. Ya. But at the same time, supplier, gue pakai kata supplier gitu ya. Supplier manusia-manusia yang bersedia belajar di dunia seperti computer science, technical, mechanical engineering dan teman-temannya itu saat ini setahu gue di dunia barat itu selalu berkurang setiap tahunnya. Jadi kalau kita Orang lihat yang ke mau belajar computer science di hmm, barat itu hmm, berkurang. ya, Terjadi penurunan interest. yes. Oh, oke. Jadi kebanyakan kalau kita lihat kelas mana nih yang penuh gitu. Business administration, Oh. sejarah Eropa, political science, psikologi dan teman-temannya. Itu yang penuh. Hmm. Kalau yang technical itu kalaupun ada mahasiswanya biasanya dari Eropa Timur, Amerika Latin, Asia dan teman-temannya. Nah, kenapa gue mulai dengan itu? Artinya gini, ketika semua negara di belahan dunia ini bilang bahwa digital is the way forward, kan harus ada yang memproduksi ya si produk Iyalah, dan service digital ini. Jadi secara demand tinggi, tinggi. supply kurang.
Makanya pertanyaannya, Kurang itu di dalam negeri kan? ya, jadi kalau di Belanda Ya, ya yang di ya, dalam Belandanya kurang. ya kurang di Belanda kurang nih. Berarti kan harus Nah, oke import, nah ya kan? harus Hukum import. ekonomi. Nah, Ya, oke, hukum ekonomi. Kemudian dari semua negara yang ada, yang suplainya berlebih itu India. I see. Karena di sana orang yang masuk bidang-bidang seperti ini itu apa ya? Ya bukan ada bukan ada tekanan, tapi kayak di mata mereka dan keluarga mereka, bidang ini tuh yang bisa membawa mereka keluar dari kondisi ekonomi keluarganya. Iya, iya, iya. Jadi Merubah mereka nasib itu definisi mereka. mereka percaya bahwa engineering degree, engineering courses itu lah yang bisa membawa mereka dari ekonomi mereka yang saat ini. Dan bayangin lu, sekarang kan apalagi India dengan jumlah populasi terbesar di dunia ya, jumlahnya udah banyak, semua orang berlomba-lomba masuk ke Ya, engineering gitu. ya. Ngomong-ngomong, Hmm, gue apa namanya, wajar ya, karena kan kalau gue cari ini CEO from India tuh, CEO hmm, dari Microsoft, hmm, CEO Google Sundar Pichai, hmm, CEO Alphabet sekarang bukan lagi Google, udah group of company kan. hmm, CEO Twitter dulu sebelum di apa namanya, ya, sebelum di acquired oleh si Elon Musk, ya kan. ya, Ya banyak lah, banyak banget nih. Ada 42 nih gue dapat list gitu. Ini top global company semua loh. ya. Ya Dan, mereka ngelihat kan, maksud gue kan ini loh uh, gitu. Jadi orang tuanya ya, juga convince anaknya kan. ya Lihat lu betul. gitu. Contoh sih ini Iya, gitu. lirik Maka ya. kamu ke sana lah gitu. Nah, Iya, iya. itu satu. Jadi secara supply mereka jauh lebih banyak dari kita. Kita karena kita hidupan sehari-hari itu di dunia IT, kita merasa sekolah atau lulusan IT di Indonesia itu sudah sangat banyak. Percayalah Pak, di India jauh lebih banyak lagi. Jadi itu satu, ya, satu. Yang kedua, yang paling membedakan dari pengalaman gue adalah hubungan antara industri dengan kampus di India itu beda dengan hubungan antara industri dengan kampus di Indonesia. Singkat cerita, menurut gue, lulusan-lulusan IT di India itu sudah punya pemahaman apa yang dibutuhkan industri. Di I Indonesia, see. Iya, iya, kebanyakan iya. tahu teorinya. Apa yang dibutuhkan industri belum tentu. Iya, Dan iya, di iya. India banyak sekali perusahaan dalam tanda petik ya bersedia ngasih beasiswa ke mereka yang tidak mampu yang setelah lulus kerja di perusahaannya. Jadi mereka tuh juga melihat misalnya kayak kita ngomongin kayak Infosys, Tata Consulting, Iya, iya, iya. Wipro. Itu bahkan mereka seolah-olah kalau istilah gue tuh mereka kayak punya university sendiri gitu loh. Di mana mereka-mereka yang kurang mampu bersedia untuk belajar di bidang ini, gue bayarin deh. Gue invest gitu loh. Gue invest grooming lu sampai lu lulus dan lu siap untuk bekerja di perusahaan gue lagi gitu. Sorry, iya, 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 iya. Kalau di kita kan Kayak pay industrinya lebih forward ya. Paid forward ya. kalau Iya, di, iya, kalau di iya. kita kan lebih karena ya Anda dong yang sekolah. Saya Iya, tinggal iya. panen hasilnya aja. Terus begitu hasilnya yang dipanen kok begini? Wah, ini salah pendidikannya nih. Ya, Anda juga sebagai perusahaan Iya, ngapain iya, gitu iya. pertanyaannya. Ngomong Jadi, tadi tadi bentar hmm, gue kepikiran tadi kan gara-gara kan ngomongin role model kan. mhm, Mereka mau semuanya menjadi engineer gara-gara ada di semua udah banyak yang terbukti ya, menjadi top bro. Gue mikir-mikir tadi keinget apa ya role model di kita ya. Gue akhirnya keinget lagu nenek moyangku seorang pelaut gitu. Jadi eh, jangan kenapa tuh? kayak gue joknya agak lucu, masa gue kepikiran apa gara-gara kita dari kecil udah dicekokin nenekku seorang apa nenek moyangku seorang pelaut, tau gak sih lagu itu? Ya tahu Oh tahu ya gue. makanya kita nggak kepikiran ke IT gitu Ah, mungkin. enggak lah, enggak lah, enggak lah,
Enggak lah. Menurut gue banyak faktor lah, Ya, balik termasuk balik sorry tadi kan termasuk kemana tadi? ini bukan Ya bukan kan? masalah pelautnya. Iya. Justru di banyak kesempatan ya, gue nggak tahu sih di zaman lu dicekokin ide ini apa enggak. Kalau di zaman gue merasa gue dicekokinnya. Indonesia tuh besar, Indonesia punya segalanya, maka tidak akan ada habis-habisnya kita bisa berusaha di Indonesia. Tapi setelah gue kerja di banyak negara, gue tidak mengecilkan Indonesia. Gue cuma mau bilang bahwa ternyata dunia itu lebih luas daripada Indonesia. Ya iyalah ya secara geografi gitu. Iya, Maksud iya, gue tuh iya. pandangan gue itu terbuka bahwa tidak segala hal tuh harus pandangan lu tuh sekecil Indonesia gitu. Dan orang India itu tahu itu. Terlebih dibantu dengan jadi mereka-mereka yang sudah keluar dari negaranya. Jadi kayak tadi nama-nama CEO besar yang lu sebut tadi ya. Gue juga yakin bahwa mereka paspornya bukan paspor India lagi. Tapi itu hal yang lain. Tapi maksud gue ketika mereka sudah keluar dari negaranya, mereka sukses, mereka tuh ada kerinduan untuk membantu yang dari Indianya. Makanya mereka bisa misalnya kalau mereka sudah di level tertentu, terus ada mereka-mereka yang mau di hire gitu ya. Lu pikir engineer mana yang pertama kali mereka cari? India dong. Iya, oke. Gue balik nih, biar kita nggak omdo nih. Lu kan udah keluar nih, Oke. Bang. Ya. Lu udah keluar kan, gitu. Gimana cara lu bantu in the real situation nih? Lu udah tahu dong bahwa lu harus ngebantu sama seperti India. Kalau enggak, kita juga akan tertinggal lagi. Ya. Gue nggak bisa berbicara, gue bilang gue bisa ngebantu karena gue juga belum keluar. Nah, apa yang akan lu lakukan? Oh, kalau Lu gue udah simpel keluar. aja. Kalau memang gue menemukan mereka-mereka yang apa namanya ya, membuat produk atau service yang menurut gue bisa dijual di sini, ya gue bantu as a hub lah, dalam artian hanya penghubung aja. But at the Ya, same time buat berarti itu mereka udah lu yang lakuin dong ke gue kan sekarang. iya betul, tetapi kan kalau on top of itu gue merasa kalau gue on top of itu gue juga perlu punya tanggung jawab untuk membantu teman-teman itu menjadi lebih baik sesuai dengan standar lokasi yang di sini dong. Nggak bisa gue cuma bilang lu sama lu ngobrol ya, terus tiba-tiba I nanti jadi ini see. deal, terus tiba-tiba kualitasnya jelek, yang disalahin siapa? Gue. Iya, bener. Iya kan? Makanya gue Berarti selalu lu, bilang nggak cukup cuman gue konekin A sama B. Lo-nya sendiri siap nggak untuk merubah standar agree. lo-nya sendiri, lo dan tim lo sendiri bersedia nggak untuk ada beberapa hal yang biasa dilakukan di Indonesia yang tidak bisa dilakukan di sini, untuk merubah itu bisa apa enggak gitu, siap Ya, atau enggak, karena yang paling berat itu, makanya di dunia istilah di dunia change management ya, yang paling berat itu merubah orang. Dan itu tuh nggak bisa gue lakukan sendiri, nggak bisa. Kalau mau bikin teknologi belanja software mah gampang. Merubah orang, merubah habit orang itu nggak gampang, dan kemauan itu harus datang dari dirinya sendiri gitu. Benar. Gue nggak bisa paksa. Berarti intinya kayak lu udah bukain pintu nih. Pertanyaannya lu mau masuk nggak, gitu kan? Iya. Udah itu Jadi, lu ketika lu masuk ke ruangan ini lu udah pakai jas nggak gitu? Jangan-jangan gua udah bukain pintu, lu masuk, lu mah dari tendang keluar gitu kan? Karena iya. nggak apa? Iya. Iya, Makanya gue selalu bilang, ini gue bukan pintu ya, Anthony. Tapi jangan lupa, kalau berhubungan sama orang ini dari negara ini, habit mereka tuh begini. Lo harus siapin diri lo. Nggak bisa sama Oh iya seperti tuh, gua gara-gara lu project yang itu tuh sekarang gue beneran ya puji Tuhan ya jauh lebih sistematik ya cara gue. ya itu gitu. Maksud gue, Iya. kitanya siap nggak gitu loh untuk kalau kata istilah kan kasarnya adalah adapt, beradaptasi kan. Itu sebuah kata yang singkat tapi Iya dong. rumitnya minta ampun. Dan itu unfortunately semua orang itu akan melakukan, ya sama aja lah. Lu Anthony, lu datang dari Sumatera, lu kuliah di Bandung, kemudian lu sekarang bekerja di tetap aja logat gue nggak bisa tetap aja logat gue nggak beradaptasi. Bukan masalah logat, tapi misalnya gini,
ketika lo di Sumatera biasa melakukan A, B, C, D, E, kan mungkin ada beberapa hal yang jadi aneh di Bandung kan, Iya, iya, iyalah. ya kan? Kemudian Iya, ketika lu iya, bekerja bener. di Jabodetabek, gue menggunakan kata Jabodetabek karena lu Bogor sebenarnya. Ada lagi nih hal-hal yang kayaknya nggak masuk nih di. Nah sama gitu loh. Kalau lu mau berurusan sama luar Indonesia, ya lu nya juga mau adapt nggak di situ di sisi itu. Nah Nah, itu yang sejauh ini perbedaannya. oke. Begini, jadi kalau teman-teman gue yang dari India gitu ya, kalau gue perhatiin ya, satu, mereka pasti punya representatif office di sini. Gue Bisa aja, harus simpen. cuman 3 orang nih, cuman 2 orang. Ntar Di India dibilang ada promosi 700. gue. Apa tuh? Enggak, gue lagi minum kopi. Tadi logonya ke sana. Gue Oh, pikir ntar dia bikin nggak apa-apa. sponsor Kita ini. berdoa aja. One day mereka akan jadi sponsor. Ya, ya. Terus dari teman-teman tadi India. Terus? Ya, dari teman-teman India tuh misalnya di sini cuma 2-3 orang, tapi sisanya 700.000 orang tuh udah di India gitu kan. 700 developernya di India. Di sini tuh cuma 3 orang. Di Belanda cuma 3 orang. Nggak main-main. Bisnis developer Iya, cuma 3 di sini. 700 ya. Luar biasa ya. Yang 700 itu semua di India. Tetapi kan mereka ini kan menjadi face of the company kan, si 3 orang ini. Yang bagaimanapun juga si kliennya tuh nganggapnya adalah gue berhubungan dengan orang yang ngerti Eropa. I see. Iya. Bahwa yang juru masaknya siapa gitu ya, sous chefnya siapa, yang motong-motong wortel Oh siapa kan iya nggak ya. peduli ya. Nah, di kita, sorry to say ya, kebanyakan attitude-nya adalah gue bisa sendiri. Gue bisa Orang nggak pernah sendiri. orang nggak pernah keluar negeri, orang nggak pernah tahu bagaimana society di luar itu seperti apa, hanya karena dia banyak teman di sosial media, dia merasa bisa jualan ke luar negeri. Itu Iya. salah satu perbedaannya. Dan menurut gue itu salah satu perbedaan yang akan, kalau itu terus dipupuk gitu ya, akan membuat kita terus tambah jauh gapnya. Dan surprisingly, kalau ditanya kok patokannya cuma India, gue melihat orang Vietnam mulai sadar itu. Orang Jadi mereka Filipina bahu-membahu juga tuh. sadar. Oh ya. Iya. Oh iya benar. Jadi gue baru tadi siang gue meeting sama salah satu orang Filipina yang tinggal di Swedia sekarang. Dia jadi angel investor di invest di startupnya Filipina gitu. Terus dia mencari outsourcing dari Filipina. Gitu. Iya. Tapi kan yang orang yang lu tadi bilang kan tidak hanya meng-outsource pekerjaan kan. Yang baik itu adalah mereka juga harus ngajarin dong. Tim outsource-nya di Filipina itu harus seperti apa. Iya, benar. Gitu. Oke. Dan kita itu kecenderungan gue bisa sendiri-sendiri, gue bisa melakukannya sendiri. Sementara negara-negara lain gue melihat sudah mulai, yuk kita bareng-bareng yuk kita mau ini dong. Jadi Iya. gue tidak, ya kasarnya ya, ada satu tim India di sini, misalnya dia fokusnya di apa. Tapi apapun kita yang butuh, dia akan selalu jawab dulu, kami ada. Nanti yang dicari temannya. Ya, baru dicari nanti temannya. Gitu. I see. Sementara kita, karena kita semua sendiri-sendiri, ya emang gue gak ada, ya mohon maaf, kami gak ada gitu. Kami gak bisa. Dan kalau misalnya, oh ya gue dapat projectnya, hal pertama yang gue lakukan apa? Wah, gue hire orangnya. Itu yang salah. Kenapa lo tidak mencari bisnis lain yang memang sudah expertnya di situ? Sehingga lo bisa menjamin kualitasnya gitu loh. Kalau segala sesuatu harus diselesaikan, solusinya adalah meng-hire employee baru, lo akan menjadi perusahaan yang sangat gemuk, yang belum tentu lo punya project yang berkesinambungan untuk mengelola itu semua gitu. Dan itu menurut gue pola berpikir yang berbeda. Itu kesalahan gue tahun lalu yang bikin perusahaan gue hampir tutup. Karena gue coba untuk mengambil project yang sebenarnya gue nggak ahli.
gitu. Makanya sekarang ya gue tolak. Gara-gara gue tolak, gue kasih ke orang, malah lebih banyak project gue. Iya. Gitu. Iya, lu bener. Kalaupun lu tidak tolak, kan bisa aja misalnya gini. Misalnya lu kerja sama gue gitu ya. Gue security, lu digital marketing. Proposalnya satu, tapi begitu ada kerjaan security, ya ininya ke gue. Iya. Ya ada marketing, ininya ke lu gitu. Tapi lu tetap mengiyakan, tapi bukan lu yang mengerjakannya sendiri. Nah, inilah yang terjadi dengan teman-teman kita di India, Filipina, dan Vietnam saat ini. Mereka tuh istilahnya bikin network of services, if that's even a word gitu ya. Jadi bukan bikin perusahaan segede-gedenya, tapi bikin network of services yang ketika mereka maju, sebenarnya mereka udah maju barengan. Cuman kesannya satu gitu. Padahal mah rame-rame belakang. Bukan malah di hijack. Bukan. Karena mereka tahu gue cuma maunya fokusnya di sini. Gue nggak mau pusing yang lain. Kalau di kita kan, sebentar, dia kan bidangnya kurang lebih sama sama gue ya. Atau kalau gue nggak ada, gue bikin divisi baru deh. Iya. Karena gue nggak mau apa istilahnya berbagi keuntungan dengan dia. Ya gitu lah. Iya. But again, itu hanya pengalaman gue. Dalam artian realitanya seperti apa gue nggak tahu. Cuman yang jelas memang beberapa hal yang gue lihat seperti itu, bahwa mereka itu sebenarnya kalau dibilang network itulah network yang menurut gue sesungguhnya itu di situ. Satu. Yang kedua, karena mereka itu bisa long term visionnya. Long term. Iya. Maksud gue gini, kita kebanyakan gue pengen dapat project sekarang supaya gue dapat untungnya sekarang. Ya. Orang India itu mirip kayak orang Cina. Gak apa-apa gue marginnya kecil sekarang, tapi tahun depan dia gak bisa kemana-mana kan. Dia stay sama gue gitu. Iya. Nah, long term plan, long term vision itu yang kita juga mesti banyak belajar lah dari mereka. Nggak cuman short term gitu. Dia tahu bahwa doing business and all itu maraton bukan sprint. Tapi kalau kita kan gue pengen dapat untung sekarang gitu. Jadi mereka tidak masalah bekerja dengan margin kecil. Gue diem karena gue sedang berpikir tentang company gue nih. Gitu. Oh ya, oke. Apa yang lu pikirin sih? Coba di-sharing sama saya. Ya terkait pricing kan. Gue kan gara-gara gue tuh cukup idealis ya. Gue kadang kan pricing gue kan memang terkesan agak mahal gitu. Agak lebih tinggi dibanding kompetitor. Tapi memang sebenarnya quality yang gue bring itu kan memang di atas rata-rata gitu. Cuman ya tetap aja sebenarnya kan orang punya budget kan gitu. Oh ya pastinya. Itu yang sedang lagi ya gue coba calculate. Makanya gue sekarang mulai masuk ke UMKM untuk memberikan sebuah servis yang hanya dibutuhkan saat itu. Jadi gue mulai dari small, hanya servis itu doang gitu. Gue nggak usah ngomongin marketing analitik, gue nggak usah ngomongin katakanlah website, SEO dan lain. Gue cuma pilih satu channel yang memang bisa bikin dia grow. Itu yang lagi gue kerjain sekarang gitu. Merubah ya. Gitu. Dan cukup sih, maksud gue cukup mulai. Kayaknya sejak ngomong sama lu. Tapi pertanyaan begini Antoni. Misalnya gini, apa ya istilahnya? Lu suka lihat itu kan yang grafik kayak apa? Penyebaran target market gitu ya. Kalau orang bisnis kan suka bilang, wah kami mau mengambil sekian persen ceruk market something. Som itu. Ya itulah. Iya. Som. Iya. Penasaran. Ya maksudnya gini loh. Semua orang itu berlomba-lomba menjadikan patokan matriks bisnisnya itu adalah satu, berapa jumlah customer yang mereka punya. Bentar, total addressable market. Yes. Serviceable, obtainable dan lain-lain lah gitu. Ntar gue letak ya. Kalau si TAM itu kan
kebanyakan selalu bilang, "Oh, kami itu punya 10% dari total market Iya 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 iya. bidang ini." Biasanya yang dihitung apa? Ya total Jumlah itunya kan, jumlah customer ya kan? customer ya dan total kemungkinan potensi income dari situ. Betul. Nah, apa yang terjadi kalau kita berpatokan hitam? Kalau ada price war, kalau bisa kita ikutan, Oh iya, iyalah, iya. iya kan? Iya, itu Tapi reversible kan market. sebenarnya kalau lu bilang ceruk market ini tuh yang penting buat gue adalah profile customer yang seperti ini. Maka kalau memang profilnya tidak pas dengan lu ya nggak lu paksa. Iya sih. Makanya kan gue pernah bilang, kalau memang target mencari 1.000 customer itu agak mission impossible, sementara lu punya customer 100 dan membuat everybody happy and not just yourself, kenapa harus maksain orang stres harus dapat 1.000 gitu? Iya, Mengelola 1.000 customer itu juga stres loh. benar benar benar. Nggak cuma 100. Nah, makanya kayak gini, nggak usah jauh-jauh lah. Kita terbuka aja ya di podcast kita ini, meskipun nggak terbuka itu. Tadi pagi, gue semalam masukin proposal Hmm. di kereta. Ternyata dia baca proposal gue, terus dia ya bertanya pertanyaan begini. Ya, di satu sisi gue seneng, dia sangat terbuka. Budget gue cuma segini, Hmm. oke? Di sisi lain, gue memang sudah beberapa bulan ini belum mendapatkan customer yang baru. Iya, Sejauh ini kan task yang gue dapat, project yang gue dapat itu kayak upsell dari customer yang sudah ada gitu. Tapi belum dapat benar-benar yang purely benar-benar baru. Jadi secara marketing dan teman-teman sebenarnya gue butuh ya secara exposure lebih. Tapi harganya nggak masuk sama gue. Apakah itu membuat gue menggerutu? Ya enggak, gue dengan santai dan ikhlas gitu ya. I think we are not fit. I need you, but we cannot work like this because there is a level of quality yang iya gue nggak iya bisa iya. korbankan gitu loh. Hanya karena Iya gue iya. membutuhkan Jangan jangan sampai company yang kayak baru. temporary ya, kayak cuman Mm-mm. sekedar iya iya benar benar. Gitu loh. Jadi kalau ditanya, lu butuh nggak ini baru? Betul. Tapi kalau gue ambil ini, jangka panjangnya yang rusak apa? Kalau jangka panjangnya yang rusak lebih banyak, kenapa gue harus Iya sih. mengikuti urge gue saat ini gitu loh. Siapa tahu kalau gue santai-santai aja sampai akhir tahun nggak dapet klien baru, tapi kualitas terus dijaga bahkan terus Yakin naik, gue. ada yang masuk ya. Nah itu dia, makanya kalau lu lihat terakhir kali di postingan LinkedIn gue sendiri belajar bahwa menentukan ideal customer profile, oh itu ternyata bukan one time task ya. Ngomong-ngomong Setiap hari ngomong-ngomong harus tentang belajar. Mm, ideal customer profile, mm, gue di tim gue sekarang menemukan kita udah bisa bikin sebuah ini gue gue nggak tahu promosi atau apalah ya. Kayaknya kita harus pakai itu deh minggu depan gitu. Jadi tim gue itu meleverage AI. mm. Jadi kita cukup memasukkan keyword doang, misalnya cyber security consultant. Ya. Nah, ketika kita masukkan kata kunci ini, itu AI akan mengenerate sebuah buyer persona atau idealnya orang itu sebenarnya ngapain sih? Ngapain dia mencari ini? Mhm. Gitu. Ngapain dia mencari ini? Apa aja how to convince them? Mhm. Mengapa dia mencari ini? Permasalahannya apa dan lain-lain itu ada semua. Gitu. Kemungkinan itu kayaknya kita cobain lah Ya minggu boleh, depan. boleh aja. Tapi maksud gue, kalau gue langsung nyemplung juga kan tidak sesuai dengan hati gue.
belum tentu bisa jalan ya. Maksud gue tuh gini loh, ternyata segala sesuatu itu juga harus dijalankan sesuai dengan visi misi lo Oh sebagai iya, oh sebagai iya. founder gitu loh. Jadi juga Itu nggak cuman sebanyak-banyaknya, tapi kalau membuat iya, hati lo iya, nggak iya. nggak tenang, membuat tim lo stres sendiri, sementara pada awalnya kan, at least gue bikin bisnis itu supaya gue nggak stres. Kalau ujungnya gue Itu stres, lo buat apa? itu Nggak masuk dong. dilema ya. Gua 2 tahun usaha ini memang dilema ya gitu. Karena contohnya misalnya kayak gue ya, ada satu industri yang gue hindarin sampai hari ini namanya industri restoran. Oke, F&B. Gue nggak mau masuk lagi ke situ. Karena Oke. gue udah 2 tahun di sana dan gue tahu Mhm. itu men-track, misalnya kita ngeluarin uang 100 juta untuk iklan. Oke. Gue nggak bisa make sure ini tuh datang ke restoran ini dari iklan yang mana. Karena kan Mhm. dia bisa aja nonton influencer dan lain-lain kan. Mungkin aja dia Betul, bukan karena betul, ngeliat iklan gue. Gue nggak bisa betul, measurement. Berbeda betul. kayak kalau gue jualan ke e-commerce. Enak dia ngekliknya kemana, masuknya ada di iklan yang mana, dia belanja di situ. Ya kan, Ah, online tuh online. ya, oke, Ya kan. gue ngerti problem lu. Nah, itu gue nggak mau gitu. Bukan Nah, karena gue nggak itu dia, bisa. bos. Ini by the way kita udah kemana-mana nih diskusi ya, Iya, dari iya, tadi iya, India benar, udah benar, benar. sini. Iya, Tapi maksud iya. gue Kita close kayak dulu kayak ini. gini nih, nggak apa-apa. Maksudnya, tapi yang kayak gini nih, ini contoh hal-hal yang seharusnya ya bukan dalam artian gue mempromosikan diri gue. Orang-orang yang sudah menjalani seperti gue itu bisa bertukar ide dengan lu atau orang lain untuk memberikan pola pikir yang lain. Dan inilah teman-teman India itu jago banget melakukannya, jago banget sharingnya, Iya, networking, iya, istilah iya, mereka tuh seperti iya. itu. Contoh begini, lu bilang lu nggak suka orang datang ke restoran begini-begini karena lu tidak bisa mengukur, Enggak, oke? ya. Oke, kita selesaikan bukunya di situ. Sekarang gue kasih satu ide, ini jangan-jangan lu jadi abis ini lu jadiin bisnis, nggak apa-apa sih. Indonesia, Indonesia pengen di tahun 2025 apa 2030, gue lupa. Itu ada kurang lebih 1.000 toko atau restoran Indonesia di seluruh Eropa. Oke. Oke? Mereka ini jagonya apa? Ya, masak, bikin Bikin produk. masakan. Ya. Hmm. Mau kita ajarin sampai bego, mereka nggak akan ada waktu untuk ngurusin Agree. website, iklan dan teman-temannya. Dan mereka tidak peduli dengan matriks yang tadi lu bilang. Iya. Selama ada orang yang mereka bisa ngobrol dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Inggris, bukan dalam bahasa Eropa lokal, dan bisa membuat website yang bagus, indah, kalau mau pesan online bisa gampang, they will pay. Karena tetap memang kekuatan mereka adalah masakan yang enak. Restoran yang mereka Iya, nggak iya, peduli iya, iya. matriksnya gitu loh. Nah, kenapa lu jadi tiba-tiba, oh gue nggak akan masuk F&B sama sekali hanya karena pengalaman lu seperti itu, hanya karena pola pikir lu melihat bisnis modelnya tuh yang harus bisa diukur. Ada Iya, loh iya, banyak karena hal yang tidak bisa diukur tapi dia butuh orangnya. iya juga ya. Kenapa gue itu ya? Iya kan? Nah sekarang balik lagi, nggak usah jauh-jauh. Orang kalau mau bikin website, I don't know berapa sih, 5-10 pages di Eropa, minimum 3.000 sampai 5.000 euro. Udah jadi, siapa yang ngurusin? Iya. Lu punya dari tadi 1.000, lu anggaplah lu punya 50 klien. Baik Bapak Ibu, saya bantu Bapak Ibu dalam bahasa Indonesia nih. Tapi websitenya kita sesuaikan. Oh, Bapak punya restorannya di Jerman, ada versi bahasa Jermannya, ada versi bahasa Inggrisnya. Tapi kalau ada apa-apa, misalnya ada menu baru, Ibu tinggal kirim aja email ke saya. Saya update website. Kayaknya habis podcast ini kayaknya semua ini langsung naik kenceng nih, kayak eksponensial nih growth dari company gue nih.
Tapi maksud gua tuh begitu gitu loh. Maksudnya Iya seharusnya iya iya. Oh iya bener, mereka-mereka gue baru sadar iya ya, kan? kenapa gue jadi itu ya? Ya karena bagi gue itu tuh sebuah idealisme gue yang harus gue pertahankan, menurut gue ya, gitu. Ya tidak Pe apa-apa, idealisme lu tidak salah. Tetapi iya zaman sekarang apa sih istilahnya, apakah mentor, coach, apalah gue nggak ngerti ya. Tapi maksudnya tuh seharusnya teman-teman seperti lu, teman-teman yang lain di iya Indonesia iya itu iya. bisa dihubungkan dengan mereka yang lebih mengerti gitu loh. Maksud gue. Sehingga yang tadi lu bilang, kenapa sih yang itu bisa begini kita nggak bisa? Gitu. Iya Tapi iya iya itu iya. ada dua arah. Nggak bisa orang-orang kayak gue cuman sibuk berkoar-koar, buka pintu apa. Tapi yang dari Iya sana iya. rasanya biasanya kalau teman-teman kita, oh iya, gue menyambut dengan tangan terbuka nih pembukaan dari si A si B. Nggak cukup tangan terbuka doang, ada Iya usaha iya. juga gitu loh. Jadi dua arah maksud gue, dan itu sangat gue lihat di teman-teman India, Vietnam sekarang, Filipina itu sangat-sangat kuat. Jadi dari sisi source-nya, dari sisi Indianya, dari sisi Filipinnya, dari sisi Vietnamnya tuh, we want to grow and we want to learn and we are willing to learn. We want to learn. Kalau dua jalur diskusi itu masuk, menurut gue Indonesia itu bisa. Jadi ya mohon maaf ini seribu maaf gitu ya. Gue bukannya mengecilkan message potensi Indonesia gitu ya. Kalau hampir di semua acara kenegaraan yang gue ikutin selalu promosinya adalah Indonesia bonus demografi, Iya itu apa karena namanya, by 2045 dan teman-teman itu bagus adanya, tapi jangan terlena dengan angka itu gitu loh. Untuk mencapai angka itu perlu dikerjain kasarnya. Itu hanya karena kita punya bonus demografi, nggak tiba-tiba langsung rezeki turun dari atas. itu sebenarnya bisa blunder sih itu. Kalau bonus demografi tapi nggak bisa orangnya nggak capable ya pengangguran di mana-mana sebenarnya menurut gue Itu ya. maksud gue. Iya iya iya. Bonus demografi is one thing, tapi bukan tiba-tiba turun dari langit tanpa lu usaha. Berarti kan harus ada apa ya, perubahan, baik Ya, itu di koneksi, korelasi, supaya kita bisa mencapai tadi, agree. apa sih bonus demografinya gitu. Oke, gue tutup bang. Hmm. Udah ini nih episode ini. Oke, bener. Gue baru realize hari ini yang pertama sebelum apa namanya, gue coba konekin ya. Kan gue sekarang kan lagi hiring kan. Gue lagi hiring nih. Hmm. Hmm. Ya anggaplah case-nya ini sama lah ya kan. Anggaplah gue seorang klien yang mau hiring gitu kan. Posisinya katakanlah di luar. Nah, jadi Hmm. ketika gue mau hiring ini dari berbagai interview yang gue ikutin itu mereka itu bilang mereka pengen grow dan mereka pengen pindah. Pindah apa maksudnya? Pindah ke company gue. Oh, oke. Iya kan, mereka pengen Itu pengen bukannya pindah ke sebuah yang di company gue. interview begitu ya? Iya, iya kan. Gue Oke, nanya oke, kenapa oke. gitu. Oh iya Pak, karena perusahaan Bapak sudah mengerjakan ya project internasional dan lain-lain. Oke. Oke, gue bilang apa yang pengen lu pelajarin sebenarnya di company gue Mm-mm. gitu. Mm-mm. Nggak bisa jawab mereka. Jadi mereka sendiri nggak tahu. Jadi kayak mereka nggak suka dengan company mereka sekarang. Mm-mm. Mereka pengen keluar, tapi mereka Mm-mm. tidak mendefinisikan kayak gue nih harus masuk ke sini. Idealnya gue tuh masuk ke company yang ini, gue akan belajar ini. Jadi kayak mereka itu menghindarin gua singa, tapi sebenarnya mereka jangan-jangan sedang mengarah ke lubang buaya. Karena mereka tidak mendefinisikan idealnya gue tuh pergi kemana gitu. Apakah gue pergi ke sungai? Kebayang nggak, ngerti nggak gitu? Pak, paham, paham. Tapi kan juga itu nggak salah-salah banget. Apalagi kalau memang mereka udah stres di tempat yang sekarang, pokoknya yang penting gua keluar gitu kan. Iya gitu. Tapi maksud gue kan poinnya kalaupun kita mau keluar, mas kayak gue nih sekarang. Hmm. Gue bukan kayak nggak mau ngerjain project Indonesia. Ya gue harus tahu kalau gue mau ngerjain project Eropa, ya gue harus apa yang gue prepare dan gue Hmm. harus belajar apa. Kan gitu kan supaya gue qualified dong masuk ke situ.
Ya kan gitu kan? Hmm. Ya udah Ya itu oke. tadi, balik lagi ke short term and long term mindset. Iya, iya. Kalau short term mindset itu, gue mau keluar sekarang. Gue udah nggak tahan di tempat kerja gue harus keluar sekarang. Yang namanya karir, bisnis, gue termasuk juga bilang karir ya, nggak cuma bisnis ya. Iya. Karir, bisnis itu long term game. Marathon game. Ya maksudnya orang kan, ya gue nggak tahu sih. Orang kadang-kadang ngelihat udah gue yang sekarang. 15 tahun gue jukir balik kan orang nggak lihat. Ya nggak tahu. Iya Ya kan? gue juga. Orang fokusnya di sekarang kan. Iya, ya orang ngelihatnya gue asik ya gitu. Cuman ya gue bilang lu nggak tahu gue. Iya betul. Makanya Ya. gue selalu bilang bahwa gue seneng ngobrol-ngobrol seperti ini karena gue bisa belajar dari banyak orang supaya yang tadinya gue harus nunggu kejedot dulu, at least gue udah dengar dari orang lain. Ya. Gitu kan. Terus masalah perubahan mindset dan teman-temannya begini ya. Dari sisi Ini lu udah closing belum nih? Lu belum closing lah belum sekalian nih. ini yang terakhir. Iya. Yang terakhir. Dari sisi kan karena lu juga tadi tanya Ya. masalah capability. Gue bukan karena podcast ini doang ya. Gue yakin kita tuh secara capability tidak jauh dari mereka. Tetapi gritnya kita itu beda dengan mereka. Bentar, karena gue dari luar Jawa nih, grit, Oke? ketangguhan apa ya? Iya, Iya, ketangguhan. apa ya namanya? Bahasa apa Apa ya? ya? Kesabaran untuk menghadapi proses lah, gitu kan? Gitu kan? Ya, in a way seperti itu. In a way seperti itu. Dan balik lagi, long term vision itu main di situ. Iya, 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 iya. Ya Bahwa balik lagi kayak lu tadi ya. gue pengen punya Ferrari, tapi kan bukan Ferrari hari ini. Gitu. Berarti kan Ya kalau bukan, sama kayak gue dong, gitu. Gue ngelihat apa tuh? bisnis gue sebenarnya kan gini. Apakah gue baru mulai usaha kan? Ya, Ya kan? ya kalau soal itu mah gue juga baru. Ya baru poin Ya, gue adalah sebenarnya apakah kita hmm, beneran great nggak nih gitu, sabar nggak untuk menanam ini kan, ya mungkin aja baru 5 tahun ke depan kita akan mulai stabil gitu kan. betul, betul, Bertahan nggak kita gitu kan dengan betul, proses ini kan, itu kan bertahan dengan proses ini kan, betul, belajar lagi betul. gagal lagi, ya ya ya. Ya itu tadi, Great, yang tadi great. 2-3 orang terus punya 700 orang di India kan tidak mungkin terjadi overnight Ya kan. overnight, ya 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 ya. 700 loh. Gua Gue tadi kenal sama dia. Lu nggak kebayang. gimana ngumpulin 700 orang? Ya, one way or another. Terus gue tanya, lu di sini udah berapa lama? Udah 10 tahun. Ah, tuh. Apakah mereka sudah berumur? Enggak, muda. Malah lebih muda dari gue. Tapi dia santai-santai aja gitu berdua di situ. 3 ruangannya juga cuma kecil gitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu. 700 di India. Oh, baiklah. Nah, itulah long game-nya itu yang kadang-kadang ajaib gue. Jadi balik lagi, supply-nya itu di sana gede, betul. Kita kan katanya juga supply-nya banyak sekolah IT ya di Indonesia katanya. Tapi ya ternyata Gue nggak mau. supply situ. Iya lo ya, gue nggak ngerti lah ya karena gue udah lama. Gue mau ngelanjutin tadi, udah lah. Tapi maksud gue supply doang secara number tuh nggak cukup. Ya, ya, ya Banyak hal betul. lain gitu. Oke, thank you Bang Ferry. Kita close dulu ini. Siap, Gue abis podcast ini gue kayaknya mau ngelanjutin diskusi sama lo terkait peluang bisnis. boleh. Silakan. Oke, thank you teman-teman udah dengerin ya. Kalau kalian dengerin ini podcast, kalau kalian melihat bahwa itu potensi juga buat kalian dan pengen memiliki impian yang sama, ngerjain project-project di luar, yuk kita bahu membahu. Gue sangat welcome sama Bang Ferry juga untuk ya ayo kolaborasi lah gitu, potensi kalian gitu kan, potensi kalian apa dan mimpi kalian apa, ya ayo kita
ya kolaborasi bareng-bareng dan masuk ke international market. Siap. Oke, gue Anthony, Gua Ferry dari Belanda. Ya kami berharap dengan podcast ini kita bisa kolaborasi. Thank you. Selamat malam dari Indonesia. Selamat malam. Nah, mana nih musiknya nih? Kayaknya ini nggak masuk ini deh. Ya udahlah, gue tutup aja. Gak apa-apa. Oh, di sini kayaknya di sini deh. Oh ya, masuk. Stop.